Apa yang terjadi? Bahkan membawa batas saja jatuh? Hanya itu yang bisa dilakukan guruku? Insinyur Kepala Zhang, kamu luar biasa. Proyek jembatan lintas laut Pulau Xia gambar struktur pasti selesai tanpa serah terimaku. Kamu pikir tanpa kamu, perusahaan akan berhenti berputar? Aku sudah mendapatkan gambarnya. Mendapatkannya? Sudah lama mendapatkannya. Atau sudah lama menjualnya? Jangan fitnah aku. Bukan urusanmu sialan. Kamu hanya tukang angkut bata sekarang. Apa yang perlu? Mataku. Tamparan pertama, untuk ayahmu. Tahun kecelakaan di lokasi konstruksinya terjadi, akulah yang mengumpulkan jenazahnya. Dia tidak mengajarimu menjadi laki-laki. Tamparan kedua, untuk profesi. Kamu bahkan tidak bisa menggambar dengan benar. Dan kamu menyebut dirimu seorang desainer. Tamparan ketiga, untuk diriku sendiri, menerimamu sebagai murid. Aku buta. Zhou Hao, hentikan. Kepala Tian, lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia membuatku seperti ini. Pergi. Proyek jembatan lintas laut Pulau Xia dalam masalah besar. Apa? Untuk proyek jembatan lintas laut Xia Dao, gambar strukturnya, siapa yang bertanggung jawab? Direktur Tian, gambar itu terakhir kali ditangani oleh Zhou Hao sebelum dia pergi. Draft terakhir. Masalahnya pasti kesalahannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kepala Insinyur Zhang, saya sekarang hanya buruh biasa. Anda bilang tidak perlu serah terima gambar, semua di sini mendengarnya. Sekarang ada masalah, Anda menyalahkan saya. Direktur pengawas dari Biro Kualitas mengatakan proyek jembatan lintas laut Xia Dao, data seismiknya abnormal, dan memerintahkan kami menyerahkan laporan ulasan besok. Proyek yang tertunda akan dibatalkan. Besok? Bagaimana mungkin? Data untuk jembatan lintas laut. Bagaimana kita bisa menghitung ulang semuanya dalam sehari? Hitung ulang dalam sehari? Di perusahaan kita, hanya Insinyur Zhou yang memiliki kemampuan itu. Meskipun Insinyur Zhou, kemampuannya tidak bisa disangkal. Zhou Hao, perusahaan sedang dalam krisis sekarang. Bisakah Anda membantu kami melakukan perhitungan ulang? Saya mohon Anda. Memohon? Ada cara yang benar untuk memohon. Zhou Hao, jangan tidak tahu terima kasih. Gambar itu awalnya ditangani oleh Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jika saya memohon, berapa yang Anda minta? Sebutkan harga Anda. 5 juta. Kamu gila? Saya sekarang buruh, dibayar harian. 300 sehari untuk buruh. 5 juta untuk perhitungan ulang sehari. Jika terlalu mahal, cari orang lain. Berhenti di situ. Baik, 5 juta kalau begitu. Tidak perlu dia. Saya juga bisa melakukan perhitungan ulang. Kamu yakin? Direktur Tian, saya bisa menghitung ulang dalam sehari, dan menyerahkan rencana baru. Bagus, mulai sekarang, Zhang Ming dipromosikan menjadi wakil presiden. Tidak, Direktur Tian, Zhang Ming hanya magang, dia bahkan belum pernah mengelola proyek mandiri, menaikkannya menjadi kepala insinyur sudah terlalu berlebihan. Apa haknya menjadi wakil presiden? Seorang magang melompat 3 tingkat. Kami yang sudah bekerja selama 5 tahun, kami ini apa? Atas dasar apa? Saya membongkar sifat asli Zhou Hao, sehingga perusahaan tidak menderita kerugian lebih besar. Karena masalah jembatan lintas laut, saya bisa menyelesaikannya. Bisakah Anda? Wakil Presiden Zhang, algoritma Anda pasti gagal dalam uji seismik. Jangan coba-coba menggertak di sini. Seismik itu sama saja. Anda sekarang hanya buruh, apa yang Anda tahu? Kembalilah ke lokasi konstruksi Anda. Apa yang ingin dilakukan Institut Desain Tiengong? Data seismik untuk jembatan lintas laut melenceng dengan faktor 3. Membukanya, untuk lalu lintas berarti ribuan nyawa terancam. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? AG20? Direktur Wang, ada angin apa? Saya baru saja akan mengirimkan dokumen hasil hitung ulang, untuk ditransfer kepada Anda. Transfer apaan? Uji simulasi beban pada pilar jembatan menunjukkan retakan 3 kali lipat dari standar keselamatan. Tian Wenjing, saya mempertaruhkan seluruh karir saya pada proyek ini untuk menjamin perusahaan Anda, dan ini yang Anda berikan kepada saya. Direktur Wang, tolong tenang. Ini manajer proyek kami, kesalahan Zhang Ming. Tapi berapapun kompensasi yang diperlukan, kami akan menerimanya. Ibu Tian, saya menghitung sesuai spesifikasi. Kalau ada yang salah, itu data dasar Zhou Hao sebelumnya. Yang cacat. Cukup. Apa gunanya bicara sekarang? Sebelum jam 6 sore ini, Anda harus membuat gambar desain baru. Jika tidak, saya akan langsung melapor ke Departemen Konstruksi dan mencabut izin desain Anda. Hanya 4 jam. Data untuk jembatan lintas laut, bahkan dewa pun tak bisa menyelesaikan perhitungannya. Ibu Tian, menghitung ulang dalam 4 jam. Hanya 1 orang di seluruh perusahaan yang bisa melakukannya. Mungkin, Anda harus pergi menanyainya. Ayo pergi.
Zhou Hao, perhitungan ulang untuk proyek jembatan lintas Laut Xiadao harus selesai pada jam 6 sore ini. Kembali dan bantu, saya akan memberikan Anda 5 juta. Untuk hal seperti ini, tanya saja Wakil Presiden Zhang. Dia ahli secara teknis. Saya tidak bisa dibandingkan. Kamu pikir kami ingin datang mencarimu? Kalau bukan karena desakan direktur, pergi saja ke direktur. Jangan ganggu saya sedang menyapu. Zhou Hao, saya memohon kepada Anda. Saya sudah berlutut hari ini. Cari sesuatu yang baru. Lalu apa yang Anda inginkan? Saya sudah menawarkan Anda 5 juta. Apa itu tidak cukup? Saya memohon kepada Anda. Baiklah. Transfer 5 juta ke saya dulu. Ibu Tian, dia pikir dia siapa? Dan dia membuat Anda berlutut padanya? Diam. Kalau bukan karena ketidakmampuanmu, apakah saya harus berlutut? Saya tidak mampu. Anda yang bersikeras mempercepat jadwal. Sejak awal memang tidak cukup waktu untuk hitung ulang. Ulangi lagi. Saya mengatakannya, itu Anda. Zhou Hao, Anda sudah mengambil uangnya. Kenapa Anda belum mulai hitung ulang? Hitung ulang apa? Anda bercanda dengan kami? Kalian. Jangan menakuti saya. Otak saya korslet karena ketakutan. Bagaimana saya bisa hitung ulang? Jembatan. Zhang Ming, minta maaf padanya. Sebelum jam 6, jika hitung ulang tidak diserahkan ke direktur, Anda akan masuk penjara. Maaf. Insinyur Zhu, saya salah. Tolong segera mulai hitung ulang. Tapi, sudah waktunya. Saya pulang. Semuanya. Aku sudah memberimu 5 juta. Apa hakmu untuk melanggar kontrak dan tidak bekerja? Di mana kontraknya? Apa? Tidak ada kontrak yang ditandatangani. Tanpa kontrak, itu bukan pelanggaran. Itu tidak akan berhasil. Jika aku tidak bisa mengajukan proposal, aku akan dipecat dari perusahaan. Semuanya akan berakhir. Tuan, aku mohon bantuanmu. Jika terjadi sesuatu pada jembatan, hidupku akan hancur. Bahkan untuk meminta, ada antrian. Zhou Hao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu Tian, transfer lagi 5 juta kepadaku. Kamu gila? Bukankah aku baru saja mentransfernya kepadamu? Kamu bisa saja merampok bank. Sudah ditransfer. Kamu mentransfernya dengan sangat enggan. Aku tidak melihat ketulusan darimu. Transfer lagi. Baiklah. Ayo ke perusahaan. Aku harus menggunakan peralatan asli. Sudah jam 6. Di mana gambar proposalnya? Aku di depan pintu sekarang. Datang dan berikan padaku. Oke, aku akan segera ke sana. Kamu siap? Hampir. Kamu terlalu lambat. Baik, baik. Aku akan mengurus sisanya. Supervisor sudah mendesak. Lihat, sekarang sudah selesai. Aku akan mengajukan proposal ini. HMPH. Bahkan perhitungan korelasi seismik yang kritis, aku bahkan belum menghitungnya. Zhang Ming, kali ini, kamu mencari masalah. Bersiaplah masuk ke dalam dan menjahit kaos kaki. Bu Tian, rancangan desainnya sudah diajukan. Direkturnya sendiri bilang dia sangat puas. Akhirnya selesai. Zhou Hao, yang menyelesaikannya itu Zhang Ming. 15 juta milikmu harus dikembalikan. Baik. Karena kamu ingkar janji, jangan menangis minta tolong padaku nanti. Semoga sukses dengan siaran langsungmu. Pak Pian, uji seismik jembatan lintas Laut Xiadao segera dimulai. TV provinsi sudah menyiapkan kamera. Nyalakan proyektornya. Para pemirsa yang terhormat, kami sekarang sedang melakukan uji seismik pada model jembatan lintas Laut Xiadao, mensimulasikan gempa berkekuatan 7 skala Richter. Tiang jembatannya retak. Direkturnya tidak berguna. Pekerjaan asal-asalan. Siapa yang mendesainnya? Retak. Tidak mungkin. Saya sudah menghitungnya dengan jelas. Bukankah kamu bilang rencananya bagus? Tian Wenjing.
Apa yang kamu ajukan itu rencana yang jelek sekali, jembatannya retak. Seluruh internet sedang menonton. Pemimpin provinsi sudah menelepon saya. Itu dia. Dia yang mengajukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu Zhou Hao. Zhou Hao yang membuat gambarnya. Dia perancang aslinya. Menyuruh pekerja konstruksi jadi kambing hitam. Ini cara kerja Institut Desain Tiangong kalian? Kau pikir aku bodoh? Memang benar dia. Dia kemudian diturunkan ke lokasi konstruksi. Zhou Hao, bicaralah. Kamu adalah perancang aslinya. Anda adalah perancang aslinya. Coba lihat. Di posisi apa tulisannya? Dan lihat dia. Wakil Presiden, Zhou Hao, berhenti bersikap menyedihkan. Kamu sendiri yang membocorkan rencana itu, dan diturunkan jabatan. Nah, saya ingat kamu. Wu Chao dari Stadion Jiangdong, kamu yang merancangnya, level seismik 7, kapasitas 200.000 orang. 4 tahun, 0 kecelakaan. Kenapa kamu sekarang jadi buruh? Untuk itu, Anda harus tanya Direktur Tian kami. Direktur Wang, salah paham. Ini penyesuaian internal, rotasi normal. Direktur, Zhou Hao menjual rencana inti perusahaan kepada pesaing, menyebabkan kerugian lebih dari 100 juta, dan Direktur Tian tidak menuntut. Itu sudah di luar kewajiban. Kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini? Sudah berapa lama kamu di perusahaan? 1 bulan. 1 bulan, Tian Wenjing, kamu biarkan magang yang baru di sini sebulan menjadi kepala insinyur untuk seluruh proyek jembatan lintas Laut Xiadao? Direktur Wang, tolong biarkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Apa kamu meremehkan biro kualitas kita? Atau merasa tidak masalah jika jembatannya runtuh? Atau percaya nyawa seluruh warga kota tidak berharga? Direktur Wang, semua ini salah Zhou Hao. Cetak biru Zhou Hao cacat. Saya baru saja memeriksanya ulang. Apa yang kamu katakan? Saya baru saja melakukan pemeriksaan akhir. Jadi itu kamu. Masalahnya berasal dari verifikasi, Tian Wenjing, jembatan lintas Laut Xiadao proyek kunci. Kamu mempercayakan verifikasi inti kepada seorang pemula yang baru sebulan di sini. Apakah kamu harus menunggu sampai seseorang mati saat jembatan dibuka untuk memamerkan reputasi perusahaanmu? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Sebelum jam 3 sore, aku ingin melihat rencananya. Jika kamu terlambat 1 menit saja, aku akan mencabut kualifikasi desainmu. Zhou Hao. Jembatan ini, aku hanya percaya padamu. Jadi kamu yang bertanggung jawab dan lakukan perhitungan untuk proyek ini. Zhou Hao direktur sudah bicara. Sebaiknya kamu perbaiki. Tidak. Apa yang kamu katakan? Aku hanya pekerja rendahan sekarang. Jika bos tidak setuju, beraninya aku bergerak. Tian Wenjing, apa kamu masih mau perusahaannya? Zhou Hao, saya izinkan Anda untuk ikut campur dalam proyek ini. Hitung ulang ini. Kalau begitu saya tidak akan mengubahnya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah membayarmu. Bu Tian, sudah tua dan pelupa. Kamu bilang Zhang Ming menyelesaikan masalah itu. 15 juta itu. Saya kembalikan semuanya kepadamu. Sekarang kamu ingin saya bekerja. Kenapa harus saya? Sudah kubilang, jangan menangis padaku nanti. Zhou Hao, Pak Wang masih ada di sini. Jangan begitu tidak sopan. Muka? Kamu, yang mencuri cetak biru gurumu, dan tidur dengan istri gurumu, berani bicara soal muka? Zhou Hao, proyek ini adalah hasil kerja banyak orang di seluruh kota. Kita harus memeriksanya ulang sore ini. Pak Wang, saya tahu. Tapi saya hanya seorang tukang batu. Menurut kebijakan perusahaan, jika Bu Tian tidak mengembalikan posisi saya tidak bisa menyentuh komputer Departemen Desain. Zhou Hao, apa yang harus saya lakukan agar Anda mengubahnya? Cukup, jangan buang waktu saya. Zhou Hao, saya tahu di Tiangong kamu telah diperlakukan tidak adil. Tapi jembatan Xiadao mengangkut nyawa ratusan ribu orang, tidak boleh terhambat oleh perselisihan mereka. Selama kamu membangun jembatan ini dengan baik, saya jamin periode berikutnya, kamu akan menjadi ketua asosiasi konstruksi. Pak Wang, dia hanya seorang tukang batu, apa hak dia? Diam. Baik. Demi Pak Wang, saya akan melakukannya. Tapi ada syaratnya. Tian Wenjing mentransfer 15 juta dan mencatatnya sebagai hadiah sukarela. Zhou Hao, jangan memaksa. Kamu diam. Perhitungan selesai. Baiklah. Pak Wang, saya sudah mengirimkan filenya.
Biarkan saya periksa. Parameter seismik pilar bagian timur, 0,38. Jarak tulangan, 15 cm. Mutu beton, C50. Parameter bagian barat, jarak 12 cm. C55. Hasil perhitungan sempurna. Tidak ada satupun perbedaan. Pak Wang, siapa yang melakukan perhitungan ini? Inilah yang seharusnya tampak seperti ini. Data strukturalnya benar, rasio parameter model sangat tinggi. Keahlian Pak Zhou pantas menjadi Chief Engineer perusahaan. Tepat sekali. Dibandingkan dengan dia, Wakil Zhang bahkan tidak layak membersihkan sepatunya. Pak Wang, kamu bisa kembali dan melapor sekarang. Mengenai posisi ketua, ingatlah itu. Aku tidak akan lupa. Kata yang terucap, tidak bisa ditarik kembali meski oleh sepasang kuda. Pak Zhou, mari berteman, proyek berikutnya, aku akan langsung datang kepadamu. Zhou Hao, kamu bisa menyelesaikan perhitungan dalam 10 menit. Kamu sengaja memperlama berjam-jam untuk menjahili kami. Itu kerja. Tidak peduli seberapa cepat atau lambat pekerjaan selesai, kamu tetap harus menunggu sampai jam pulang untuk pergi. Jika kamu ingin aku lembur, kamu harus bayar tambahan. Jika kamu tidak mampu, siapa yang salah? Lagi pula, kamu tidak memintaku untuk menyelesaikannya segera. Zhou Hao, kamu hanya matre, didorong oleh keuntungan, kamu tidak menganggap perusahaan serius sama sekali. Bagimu, perusahaan hanyalah tempat untuk mencari uang. Bagaimana dengan idealisme? Bagaimana dengan tanggung jawab? Mau bagaimana lagi? Istriku memberi uang terlalu sedikit. Aku hampir tidak punya uang untuk makan. Aku harus menabung lebih sendiri. Benar. Sayang. Jogum dan Tianzong adalah pasangan. Ya ampun. Lalu soal penurunan jabatan itu. Zhou Hao, apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bercerai sejak lama. Bercerai? Siapa yang menceraikanmu? Haruskah saya ambil surat nikah dan proyeksikan agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas? Mereka benar-benar pasangan. Lalu kenapa manajer Tian menurunkan pangkat Insinyur Zhou menjadi pembawa batu bata? 3.000 sebulan? Itu bukan perundungan? Tian Wenjing, kita bangun perusahaan bersama. Bersama. Kau jadi CEO, aku jadi pembawa batu bata. Gaji turun 100 kali lipat. Dan kau masih berani bicara padaku tentang cita-cita dan tanggung jawab perusahaan? Saat kita mendirikan perusahaan, apa yang kau katakan? Kau bilang kita akan membangun institut desain terbaik di negeri ini, sehingga setiap desainer memiliki martabat. Dan sekarang? Di mana martabatku, Zhou Hao? Bersikaplah rasional. Perbedaan ideologi kalian sebagai pasangan. Jangan membuat keributan di perusahaan. Semua orang masih punya pekerjaan. Diam. Kau tidak punya hak bicara di sini. Tian Wenjing. Apa kau masih ingat cita-cita awal kita? Atau kau hanya melihat uang sekarang? Bukankah kita sepakat untuk tidak mengungkapkan hubungan kita di perusahaan? Sekarang kau mengamuk lagi. Jika ini soal yang terjadi sebelumnya, aku akan minta maaf padamu, oke? Semuanya, perkenalkan. Ini istri saya, Tian Wenjing. Kamu gila? Bukannya kita harus merahasiakannya? Kenapa tidak bisa diumumkan? Orang akan bilang kamu sukses karena istri. Setelah perusahaan stabil, bisa diumumkan saat itu. Baiklah. Aku akan menuruti kamu. Jangan khawatir, setelah perusahaan masuk 3 besar industri, aku akan pastikan semua orang tahu bahwa kamu adalah suamiku. Jadi, Wakil Presiden Zhang itu mainan kecil Presiden Tian, kan? Pantasan kalian berdua kerja lembur bersama setiap hari. Waktu itu, aku lihat Zhang Ming Menyelimutkan jaketnya ke Presiden Tian. Tapi Insinyur Zhou dan Presiden Tian sudah menikah. Kenapa dia membocorkan cetak biru dan merugikan perusahaan? Pasti ada yang mencoba maju dengan menjebaknya. Kamu tidak lihat Zhang Ming menjadi wakil presiden hanya dalam sebulan? Tapi kebocoran cetak biru oleh Insinyur Zhou adalah fakta. Aku pikir ada yang bersekongkol dengannya. Insinyur Zhou adalah kepala perancang, setengah dari proyek perusahaan ditandatangani olehnya. Jika dia membocorkan cetak biru, bukankah dia merugikan dirinya sendiri? Beberapa orang, karena mereka tidak bisa naik sendiri, mereka hanya ingin menjatuhkan mereka yang di atas. Mereka bahkan tidak tahu tempat mereka. Cukup, semuanya diam, keluar, kalian semua. Kamu tunggu saja. Sudah marah-marah? Kamu. Buat pengumuman menggunakan akun resmi. Memuji Institut Desain Tiangong Desainer Zhou Hao. Kepala. Hanya memuji dia? Apalagi, kali ini,
Institut Desain Tiangong membiarkan jembatan model uji pertama patah tepat di depan semua orang. Apa kau ingin aku memuji institut itu? Urusan profesional masih harus diserahkan kepada profesional. Zhou Hao, itulah yang bisa kulakukan untukmu. Rencana jembatan lintas laut Pulau Xiamen telah lulus inspeksi. Desainer Institut Desain Tiangong, Zhou Hao, dengan keterampilan profesional yang luar biasa, dengan ini dipuji. Kak, akhirnya kau berhasil. Kak, apa kau lihat pengumumannya? Dinas Konstruksi menggunakan akun resmi mereka untuk memujimu. Pengumuman apa? Aku bekerja di lapangan, tidak ada waktu untuk cek ponsel. Lihat sendiri, ini benar-benar menguntungkanmu. Urusan profesional harus diserahkan kepada profesional. Bukankah itu menampar Tian Wenjing dan Zhang Ming di muka? Kepala Wang memberiku pisau. Kak, kau punya pisau? Bagaimana rencanamu menggunakannya? Gunakan momentum ini untuk memperbesarnya. Biarkan semua orang tahu bahwa kepala desainer Institut Desain Tiangong sedang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Aku sudah menunggu kau mengatakan itu. Aku sudah mengatur untuk mendorongnya menjadi tren. Aku bahkan sudah membuat tagar. Kepala desainer diturunkan pangkatnya menjadi pengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Tambah satu lagi. Magang menggantikan kepala insinyur untuk mengambil alih. Kak, kau belajar menjadi nakal. Tunggu saja. Kali ini, biarkan semua orang lihat siapa desainer sebenarnya. Kumpulkan semua catatan masa lalu Zhou Hao karya dan resumenya. Fokus pada promosi master arsitektur label murid langsung. Siap? Haruskah kita menghubungi beberapa influencer besar? Hubungi mereka. Kemampuan Bapak pantas mendapatkan pengakuan terbaik. Bersihkan ruangan itu, buatlah tak bernoda. Dia akan segera mendapat posisi baru. Joe akan datang ke perusahaan kita. Coba tebak. Astaga. Kepala Biro Kualitas secara terbuka memuji Zhou Hao. Para profesional harus menangani urusan profesional. Bukankah itu berarti perusahaan kita tidak bagus? Zhou sekarang sudah tersertifikasi resmi. Semuanya. Pulang tepat waktu setelah kerja selesai, jangan bergosip di belakangku, terus bicara, dan aku akan potong gajimu. Aku dengar Zhou Hao Adalah murid langsung terakhir dari Master Song Tianxing. Itu jauh lebih baik daripada beberapa peserta magang. Cukup. Aku wakil kepala insinyur, apakah kata-kataku tidak berarti sekarang? Ada apa? Bikin ribut sekali? Pak Tian, lihat komentar online. Ada yang bilang, Institut Desain Tiangong membiarkan magang menggantikan Chief Engineer, kepala desainer, diturunkan jadi tukang bawa bata di lapangan. Sekarang harga saham anjlok. Keluar, kalian semua, harga saham anjlok dan kalian tidak cari solusi? Tunggu. Semua sudah bocor, kan? Apa yang perlu dibicarakan? Mari bicara di kantor. Sayang, aku yang salah sebelumnya. Bisakah kamu bantu perusahaan menjelaskan komentar online itu? Jelaskan apa? Bilang saja kebocoran cetak biru itu kesalahpahaman. Kamu tidak diturunkan jabatan. Jika harga saham terus turun, kita semua celaka. Sekarang kamu takut? Baik. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kamu dan Zhang Ming. Di depan seluruh perusahaan, klarifikasi publik kebocoran cetak biru itu tidak benar. Kamu menjebakku. Tidak. Itu berarti mengakui kalau kita Diam. Sudah memutuskan. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang dengan kalian. Memutuskan apa? Zhou Hao. Jangan pikir karena supervisor memujimu, lalu kau jadi sombong. Kau sekarang hanya seorang yang istrinya saja tidak mau, tukang batu yang buruk. Kau benar-benar pikir kau seseorang sekarang? Aku tukang batu. Lalu kau ini apa? Mencuri cetak biru, tidur dengan istri guru, mengacaukan perhitungan dan live streaming kekacauan itu. Diam. Tidak rela? Kalau begitu teruslah menyanggah harga saham. Tunggu sampai turun batas. Aku keluar. Zhou Hao, jangan pergi. Zhang Ming. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu padanya? Kau gila. Dia pergi. Bagaimana dengan harga saham? Bagaimana dengan perusahaan? Kaulah yang gila. Apakah kau pernah mempertimbangkanku?
Membuatku mengakui secara publik bahwa aku membuat tuduhan palsu? Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun setelah ini? Apakah aku tidak punya harga diri? Jika kau tidak bersikeras mempercepat pekerjaan, akankah kekacauan ini terjadi? Aku yang mempercepat. Kau menyuruhku menghitung. Aku melihat kau enggan melepaskan 5 juta itu, jadi aku memberimu jalan keluar. Sekarang ada yang salah, kau menyalahkanku. Aku menyuruhmu memeriksa perhitungan, bukan menyerahkan rencana sampah. Bisakah kau mengenali kemampuanmu sendiri? Lalu kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Jangan kira aku tidak tahu kau hanya wajah cantik. Kau tidak tahu apa-apa. Hanya berkeliling memanggil orang bos. Manajer Tian, ada yang salah. Topik trending sengaja didorong naik. Kami tidak bisa menurunkannya. Harga saham sudah menyentuh batas bawah. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ada yang salah. Manajer Tian pingsan. Wenjing, kita sudah sampai. Silakan naik. Ada apa? Apa karena hari ini Guru Song tidak menerimamu sebagai muridnya, hanya menerimaku, dan kamu marah? Ah, tidak, bukan begitu, Guru Song benar. Aku tidak punya bakat desain sepertimu. Lalu kenapa hari ini kamu tampak aneh? Zhou Hao, sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Jadi pacarku, Kamu, bukan karena kamu murid Guru Song aku menyukaimu. Aku sungguh. oke, Tian Wenjing. Apa kamu benar-benar menyukai dulu? Atau kamu menyukai sumber daya yang bisa aku berikan? Kakak senior, kenapa kamu belum pulang selarut ini? Kenapa melamun? Ping Ping. Lagi apa di sini? Hanya lewat. Mau minum kopi? Kopi selarut ini? Kopi malam punya suasananya sendiri, tahu. Silakan. Kamu melamun apa di bawah pohon? Cuma lagi mikirin hal-hal masa lalu. Tian Wenjing. Sudah kuduga. Senior, kamu hebat dalam segala hal. Tapi kamu terlalu mikirin masa lalu. Jangan bahas itu. Makasih udah bantu soal trending topik. Tidak ada orang lain yang mau bantu aku seperti itu. Kalau begitu, kopi hari ini, kamu yang traktir. Setuju. Sebanyak yang kamu mau. Tapi setelah minum kopi sebanyak itu, ada yang gak bakal tidur malam ini. Kalau begitu, kamu harus traktir aku kopi seumur hidupku. Ting Ting. Jangan bercanda gitu. Senior, kamu pelit banget. Pantas saja kamu ketemu Zhang Ming, itu. Insinyur Zhou, saya sudah lama mengagumi Anda. Setiap karya Anda, sudah saya pelajari. Sekolah ini baru memulai program arsitekturnya tahun lalu. Mana mungkin dia lulus tahun lalu? Sial, Zhang Ming bahkan memalsukan gelarnya. Sial, Zhang Ming bahkan memalsukan gelarnya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat sangat kesal. Memikirkan wawancara Zhang Ming. Magang yang mengecewakanmu itu? Tuan Zhang, informasi di CV Anda semuanya sudah diverifikasi, kan? Tentu saja, semua informasi di atas adalah benar. Itu saja untuk hari ini. Tuan Zhang, Anda tidak cocok untuk posisi ini. Tuan Zhou, saya membawa portofolio desain saya. Lihatlah, sekali lihat saja. Apakah kamu benar-benar menggambar ini? Setiap goresan. Memalsukan gelar itu jelas tidak baik. Tapi bakat ini, jika kita tidak memberinya kesempatan, itu akan sangat disayangkan. Baiklah, kamu diterima sebagai pengecualian. Kerjakan dengan baik. Rasio tulangan kolom penahan beban ini, apakah kamu menghitungnya?
Ya, saya menghitungnya. Hasilnya meleset 3 kali lipat. Ulangi. Saat wawancara Zhang Ming, dia memberikan portofolio desain. Kualitas di dalamnya dan kemampuan aslinya. Seperti dua orang yang berbeda. Apakah kamu mengatakan? Mungkin portofolio desain itu juga palsu? Saat saya mewawancarainya, dia memalsukan kredensialnya. Awalnya saya tidak ingin mempekerjakannya. Lalu kenapa kamu? Tapi saya melihat portofolio desainnya itu sangat mengesankan. Jadi saya membuat pengecualian dan mempekerjakannya. Setelah dia bergabung, keterampilan yang dia tunjukkan tidak sesuai apa yang diharapkan dari level itu. Saya curiga. Portofolio desain itu juga palsu? Ham. Saya menyuruh seseorang memeriksa sumbernya. Kamu dengar? Manajer Tian sangat marah sampai pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Perusahaan benar-benar hancur sekarang. Kasihan padanya? Mereka akan bercerai juga. Kenapa saya harus peduli? Lalu kenapa kamu terlihat begitu kesal tadi? Saya khawatir tentang perusahaan. Itu adalah sesuatu yang saya bangun dari awal dan saham saya. Jika itu bangkrut, bagaimana saya bisa pulih? Saya punya ide. Itu bisa membuat Tian Wenjing frustrasi dan menyelamatkan perusahaan. Ide apa? Pak Zhou, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Kapan kamu kembali ke departemen desain? Seorang pembawa batu bata harus melakukan pekerjaan membawa batu bata. Pak Zhou, kita semua berharap kau kembali. Mengenai kemampuan wakil manajer Zhang, itu tidak cukup baik. Ya, saat kau tidak ada, departemen desain kacau balau. Ke kantormu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya apa hubungan mereka? SSSD, jangan tanya. Kembali bekerja. Kemarin gaji kita dipotong. Belum kapok juga? Sayang, aku tahu kamu masih peduli sama perusahaan. Jadi, aku bersedia membantumu membereskan ini dan menimpakan semua kesalahan pada Zhang Ming. Bagaimana menurutmu? Menyalahkan Zhang Ming? Kamu mau melakukan itu? Kenapa aku tidak mau? Dia hanya magang, kurang kompeten. Jika ada yang salah, dia yang harus menanggung. Tian Wenjing, bakatmu dalam mengalihkan kesalahan jauh lebih baik daripada kemampuan desainmu. Kamu mau membantu atau tidak? Baik, tapi aku punya ide yang lebih baik. Kita tidak perlu mengorbankan Zhang Ming, dan kita tetap bisa menaikkan harga saham. Ide apa? Cepat katakan. Kamu undang arsitek terkenal internasional untuk melakukan siaran langsung bagi perusahaan. Biarkan ahlinya mendukung desainmu, dan opini publik akan berbalik. Maka harga saham akan pulih, dan tak ada yang akan menyebut Zhang Ming lagi. Aku tahu, kamu yang paling pintar. Sayang, aku akan segera mengerjakannya. Zhou Hao, apa hakmu berada di kantor CEO, Linggu Nomondi? Keluar. Tidak bisakah kau punya hinaan baru? Itu selalu, apa hakmu? Keluar. Kamu seperti kaset rusak. Zhang Ming, tenang. Sayang sedang berusaha membantu kita mencari jalan keluar. Membantu kita? Tian Wenjing, sadarlah. Dia di sini hanya untuk menertawakan kita, dan kau memanggilnya. Sayang, Diam. Zhou Hao, kau pikir aku tidak tahu bahwa mengundang siaran langsung sang ahli hanyalah caramu untuk pamer? Pikirlah sesukamu. Tapi harga sahammu mandek sekarang. Jika kau tidak melakukan sesuatu, perusahaan benar-benar selesai. Kalian berdua sebenarnya tidak saling cemburu karenaku, kan? Baiklah, baiklah, berhenti bertengkar. Zhou Hao datang untuk memberi saran. Zhang Ming, dengarkan. Dia memintaku mengundang seorang master arsitektur internasional untuk siaran langsung di perusahaan, untuk mendukung desain kita. Maka opini publik akan berbalik, harga saham akan pulih. Reputasimu juga bisa dibersihkan. Hanya itu? Apa idenya bisa bagus? Biarkan aku selesai. Setelah sang master datang, seluruh industri harus menunjukkan rasa hormat. Pada saat itu,
Siapa yang akan ingat insiden jembatan lintas laut? Bagaimana mereka bisa tidak ingat? Seluruh internet tahu aku yang melakukan perhitungan. Dia melakukan aksi ini hanya untuk mempermalukanku di depan umum, kan? Percaya atau tidak? Bagaimanapun, kamu sedang dihujat di seluruh internet. Semua orang menentangmu. Jika kau tidak mencari solusi, kau akan menjadi orang tidak penting seumur hidupmu. Tidak akan ada yang mempekerjakanmu. Zhou Hao, berhenti berpura-pura baik. Kau pikir aku tidak tahu? Kau hanya ingin mencuri perhatian dan menertawakanku sambil melakukannya. Menertawakanmu, bukankah kau sudah menjadi bahan tertawaan? Apa aku perlu tertawa? Apa kau mencoba untuk? Zhang Ming, tenang. Acara ini juga baik untukmu. Baik untukku? Dia tidak sabar melihatku mati. Tian Wenjing, sadarlah. Dia datang untuk balas dendam. Zhou Hao, berhenti berpura-pura. Bukankah kau sudah tahu bahwa Tian Wenjing dan aku bersama? Zhang Ming, apa yang kau bicarakan? Aku tahu. Apa? Takut? Zhou Hao, dia bicara omong kosong, jangan diambil hati. Zhou Hao, jangan dengarkan omong kosong Zhang Ming. Dia mengigau. Aku tahu. Kau tidak pernah pulang malam. Apa yang selama ini kau lakukan? Aku sudah terbiasa sejak lama. Aku tahu kau tidak pernah di rumah malam hari. Kemana saja kamu? Aku sudah terbiasa sekarang. Kau tahu? Kau tahu dan kau masih membantuku? Kau gila ya? Perusahaan memiliki sahamku. Halo semuanya. Barulah perusahaan bisa berjalan dengan baik. Prinsip ini, seharusnya aku tidak perlu mengajarimu. Zhou Hao, kau benar-benar tidak menyalahkanku? Apakah menyalahkanmu akan membantu? Sudah seperti ini, mencari solusi yang penting. Apa kau mengharapkanku bertengkar denganmu setiap hari? Apa kau akan menahan diri untuk memberitahu orang lain? Atau apakah harga saham akan pulih? Maaf sayang, aku berjanji akan mengundang master untuk siaran langsung. Kembalikan posisimu sebagai kepala desainer. Gandakan gajimu. Tidak perlu. Pekerjaan manual tidak apa-apa. Tidak perlu berpikir santai. Posisi ini seharusnya diberikan kepada seseorang yang lebih membutuhkannya. Zhou Hao, pasti kau punya rencana. Apa kau mencoba mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita? Pertama buat kita lengah, lalu menusuk kita dari belakang. Pikirkan apa yang kau mau. Bagaimanapun, kau tidak punya jalan keluar lain. Diam, suamiku sedang berusaha, berbuat baik untukku dan perusahaan, berhenti berpikir berlebihan. Terima kasih, sayang, setelah perusahaan stabil, aku akan menebusnya padamu. Bagaimana hasilnya? Apakah Tian Wenjing setuju? Dia setuju. Tian Wenjing sekarang yakin bahwa saya benar-benar membantunya dan memberikan nasihat. Dia mudah dibodohi. Dulu saat dia membodohimu, kenapa kamu tidak sadar dia begitu polos? Saya menemukannya. Zhang Ming dan Tian Wenjing sudah saling kenal beberapa saat, jauh lebih awal dari yang kamu kira. Seberapa awal? Sebelum Zhang Ming bahkan mulai bekerja di sini, mereka sudah pacaran. Dulu, saat kamu menggambar cetak biru di kantor setiap hari, dia di luar bersenang-senang sebagai CEO. Zhang Ming adalah mainan cowoknya, hanya untuk menghilangkan kebosanannya. Saya sudah tahu itu. Mereka berselingkuh. Ada bukti. Catatan transfer, check-in hotel, dan tangkapan layar chat. Mau lihat? Tidak perlu. Gelar dan desain Zhang Ming bagaimana penyelidikannya? Gelar dan portofolio desain Zhang Ming semuanya dipalsukan oleh Tian Wenjing sendiri. Ijazah dari Silan College itu palsu yang dia buat dengan menyuruh orang. Gambar-gambar di portofolio dia ambil dari karya asing pemenang penghargaan online dan disuruh Zhang Ming menyalin. Jadi pada hari wawancara, portofolio yang ditunjukkan Zhang Ming bukan miliknya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan prinsip-prinsip di balik desain itu. Bagaimana mungkin dia yang menggambarnya? Portofolio desain siapa yang diplagiat? Song Tianxing. Apa? Mentorku. Gak nyangka, kan? Dia, demi memasukkan Zhang Ming ke perusahaan, bahkan berani mencuri karya awal gurumu dari beberapa tahun lalu. Tian Wenjing, kamu benar-benar berusaha keras. Demi seorang pria tampan, kau bahkan rela menggunakan taktik licik seperti itu. Hanya demi dia. Aku tidak pernah menduga. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bongkar dia. Belum. Jika aku membongkarnya sekarang, dia akan menyangkal. Aku ingin dia lengah sendiri. Tapi ada masalah. Seorang master arsitektur internasional. Kita tidak bisa mendapatkannya. Dan guruku benci hal seperti ini, dukungan komersial. Aku dengar dia bilang baru-baru ini dia sedang merencanakan perjalanan, aku khawatir dia tidak mudah diundang. Tidak apa-apa. Guruku yang membesarkanku, aku punya pengaruh yang cukup. Dia berhutang budi pada ayahku. Kau yakin dia akan datang? Percayalah. Jika dia tidak, aku akan duduk di luar hotelnya dan menangis.
Kau serius? Pernahkah aku bercanda denganmu? Pantasan kelopak mataku berkedut. Jadi ini putri kecil, liburanku melayang. Guru, lama tak jumpa. Kau tampak sehat, makan enak di luar negeri. Jangan basa-basi, ayahmu yang menyuruhmu, Ayah menyuruhku menjemputmu dan menemanimu. ayahmu itu rubah tua. Setiap kali dia menelepon, pasti ada masalah, cepat bilang. Ada apa? Kabar baik. Kami ingin Anda memberikan dukungan pada sebuah institut desain, tinjauan langsung. Hanya beberapa kata. Dukungan siapa? Milik Zhou Hao. Anak itu belum sukses besar. Aku mengajarinya semua yang aku tahu, dan aku serius, segalanya. Hampir sampai. Hanya perlu dorongan terakhir darimu. Dia di institut desain mana? Tiangong. Yang sedang ramai dibicarakan di internet. Yang semua orang bicarakan. Tiangong. Baiklah, ayo kita temui anak itu. Lihat bagaimana dia sekarang. Ayo, di mana mobilnya? Di sini. Jangan menyiksa orang tua. Aku ingin naik taksi. Zhou Hao kali ini, berkat koneksimu, Master Song bisa datang. Perusahaan terselamatkan. Jangan sebutkan itu. Aku punya saham di perusahaan. Kalau semua baik, aku baik. Belajar darinya. Lihat Zhou Hao, betapa pandangannya. Tukang angkat batu bata. Aku beruntung mengundangnya. Tidak perlu berterima kasih. Mungkin Master bahkan tidak mengenalnya. Dia datang hanya demi uang. Setidaknya aku lebih baik dari sebagian orang. Sebagai kepala desainer, bahkan tidak bisa naik panggung di acara penting. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Kamu. Siapa yang kamu bilang tidak memenuhi syarat? Siapa yang merespon? Itulah yang kumaksud. Cukup. Zhang Ming, kamu, kurangi bicara. Hari ini semua tergantung padamu untuk tampil. Jika siaran langsung kacau, harga saham tidak akan pulih. Kamu keluar, jangan mempermalukan perusahaan. Jangan khawatir, Presiden Tian. Aku sudah siap sejak lama. Aku sudah hafal pidatonya selama 3 hari. Aku tidak akan mengecewakanmu. Itu baru semangat. Ingat, tenang di depan kamera, jangan biarkan siapapun melihat kamu gugup. Wakil Presiden Zhang, hari ini berdandan rapi. SSSD, jangan sampai dia dengar. Sayang, setelah siaran langsung selesai, aku akan menebusnya. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Bicara nanti setelah ini selesai. Presiden Tian, Master Song sudah tiba, dia sudah di pintu. Sampel-sampel ini bagus, pengerjaannya sangat halus, konsep desainnya juga inovatif. Struktur penahan beban dari model jembatan ini jelas memerlukan usaha yang besar. Terima kasih atas pujiannya, Pak Song. Ini semua adalah karya dari kepala desainer kami, Zhang Ming. Zhang Ming, perkenalkan mereka kepada Pak Song. Pak Song, saya mengoptimalkan parameter seismik dari pilar ini 3 kali. Dan desain sambungan ini mengacu pada teknik terbaru dari luar negeri. Semuanya, hari ini bimbingan langsung Pak Song adalah pengakuan terbesar bagi Tiangong kami. Harap nantikan. Masih ada konten menarik lainnya yang akan datang. Dari mana inspirasi asli untuk karya ini berasal? Inspirasinya berasal dari... Pak, kita akan membahas detailnya nanti. Biarkan saya tunjukkan area pameran lainnya dulu. Pak Song, saya ingin membantu mempromosikan Wakil Direktur Zhang. Oh, bagaimana cara Anda mempromosikannya? Bakat desain Wakil Direktur Zhang. Pantas diketahui lebih banyak orang. Keterampilan desain Wakil Direktur Zhang benar-benar kelas atas di industri ini. Dari portofolio yang dia tunjukkan saat wawancara, kamu bisa lihat dia jenius yang lahir sekali dalam satu generasi. Sayang sekali dia disalahpahami oleh netizen dan terkubur begitu lama. Apa yang kamu katakan? Zhou Hao benar-benar membelaku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Portofolio desainmu itu. Bahkan aku merasa rendah diri melihatnya. Dan ini? Dia pekerja di perusahaan kami. Tuan Song, jangan khawatir tentang dia. Ayo kita periksa area itu. Seorang pekerja?
Bagaimana bisa seorang pekerja berada di dekat area inti sepanjang waktu dan bahkan mengkritik desain? Dia suamiku. Dan juga mantan kepala desainer perusahaan. Perusahaanmu membuat kepala desainer bekerja sebagai pekerja dan menyuruh suaminya sendiri melakukan pekerjaan seperti ini? Ini adalah penghinaan terbesar terhadap bakat. Institut Desain Tiangong, begitukah caramu melakukan sesuatu? Tuan, kesampingkan dulu urusan pribadi ini. Mari kita lihat pameran berikutnya dulu. Itu lebih representatif. Portofolio desain Wakil Presiden Zhang bawa ke sini. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini. Orang jenius macam apa yang bisa membuat kepala desainer merasa rendah diri? Tuan Song, saya tidak membawa portofolio desain. Siapa yang mau bawa portofolio desain ke siaran langsung hari ini? Baik, Tuan. Semua portofolio desain ada di arsip. Bagaimana kalau setelah siaran langsung, saya suruh seseorang mengirimkannya ke Anda? Wakil Presiden Zhang khawatir Anda mungkin membutuhkannya, jadi dia membawanya lebih awal. Zhou Hao, apa yang ingin kau lakukan? Hati-hati. Setiap karya di sini jelas hasil kerja kerasku. Kamu penipu? Kau pikir kau pantas duduk di kursi kepala desainer? Zhou Hao, berhenti pura-pura. Aku dipekerjakan olehmu. Portofolio desain yang aku serahkan saat wawancara, kau lihat sendiri. Kenapa dulu kau tidak bilang itu karya Guru Song? Sebagai murid utamanya, apa kau benar-benar tidak bisa mengenalinya? Dan portofolio ini bahkan bukan yang aku serahkan saat pertama kali bergabung. Kau memang pandai bicara. Aku tidak mengenalinya. Karena karya-karya ini semua sketsa latihan awal Guru Song. Benar. Ini adalah hasil latihanku 20 tahun lalu, tidak pernah dipublikasikan. Tanda tangan dan tanggal di sketsa itu tulisan tanganku, jembatan tepi sungai ini digambar di Paris. Tangga spiral ini dari buku sketsaku di Florence. Aku sobek halamannya, Zhou Hao belum pernah melihatnya, jadi wajar dia tidak mengenalinya. Kau bilang itu draft awal yang belum dipublikasikan, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Jangan berani-berani menuduhku sembarangan. Kau pasti sengaja mengambil buku ini untuk menjebakku. Benar, pasti ulah Zhou Hao. Dia iri dengan bakat Zhang Ming. Iri karena Zhang Ming mengambil posisinya. Jadi dia sengaja menggunakan portofolio desain ini untuk menjebak kita. Menjebak kalian? Kenapa aku harus menjebak kalian? Tian Wenjing, kita sudah menikah. Aku yang menjebak kalian semua. Kenapa aku melakukan itu? Tian Wenjing, kita sudah menikah. Zhou Hao adalah muridku. Dia bersamaku selama 10 tahun. Aku tahu karakternya. Mengenai kejadian hari ini, aku akan menjamin dia. Siapapun yang ingin menindasnya harus bertanya padaku, orang tua ini, apakah aku mengizinkannya? Semuanya, perhatikan baik-baik. Di sampul dalam dari portofolio desain ini, ada tanda tangan Zhang Ming, dan tanggal serta nomor identitas yang dia isi saat wawancara. Tulisan tangan ini tidak mungkin aku memalsukannya, kan? Kamu, Zhou Hao, kamu hanya iri padaku, kamu iri karena aku muda, iri karena aku mengambil posisimu, jadi kamu menjebakku. Kamu sudah berniat buruk padaku dari awal. Cukup. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Bukti macam apa ini? Sebagai guruku, mendapatkan tanda tanganku dan nomor identitasku itu mudah bagimu, kan? Aku punya bukti. Saya punya bukti. Tunggu, masih ada lagi. Lihat baik-baik, semuanya. Di ijazah ini, tanggal pendaftaran mengatakan 4 tahun yang lalu, tapi program arsitektur Silan College baru diluncurkan 3 tahun yang lalu. Jadi, Pak Zhang, Wakil Presiden, saat Anda mendaftar, program ini bahkan belum ada. Dengan siapa Anda kuliah, hantu? Ini pasti kesalahan. Mungkin kesalahan sistem sekolah. Ibu Tian, Anda lebih peduli dengan ijazah Wakil Presiden Zhang daripada dirinya sendiri. Konyol. Ijazah palsu, portofolio desain hasil plagiat, orang seperti ini pantas menjadi kepala desainer. Institut Desain Tiangong benar-benar membuka mata saya. Bukan saya. Itu Tian Wenjing. Dia yang menyuruh saya. Dia yang mengatur ijazah. Dia juga memberikan portofolio desain. Institut Desain Tiangong curang, mengkhianati prinsip-prinsipnya, ijazah kepala desainer palsu, portofolio hasil plagiat, CEO menutupi dan membiarkan, membantu pelaku kesalahan.
Perusahaan seperti ini tidak layak berada di industri arsitektur. Kepala desainer kredensial akademik palsu portofolio desain yang diplagiat CEO melindungi dan memanjakannya membantu kejahatan perusahaan seperti ini tidak layak berada di industri konstruksi. Yah, tidak heran, orang yang membantu Zhang Ming memasukkan kredensialnya, membangun bisnisnya, dengan uang suaminya. Ula tak tahu terima kasih tanpa suaminya, dia masih akan di jalanan membagikan brosur. Dari mana dia mendapatkan uang untuk mendirikan perusahaan? Dari mana dia punya nyali untuk bertingkah seperti CEO? Siapa kau kira dirimu? Siapa yang minta pendapatmu? Keluar. Keluar dari sini. Ini, wilayah Tiangong. Kau tidak boleh membuat masalah di sini. Wakil Presiden Zhang, tenanglah. Mari kita bicarakan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Aku akan mengajari. Wanita usil ini, sebuah pelajaran. Zhang Ming, tenang. Ayolah, Wakil Presiden Zhang. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah murid pribadi Guru Song. Dia juga CEO dari grup arsitektur terkemuka, grup arsitektur teratas di negara ini. Kau tidak mampu menyinggung perasaannya. Masih ingin aku pergi sekarang? Sungguh memalukan. Aku sudah mengajar selama puluhan tahun, tidak pernah melihat ketidakmaluan seperti ini. Aib sekali. Saya sudah mengajar puluhan tahun, dan saya belum pernah melihat ketidakmaluan seperti ini. Semuanya, bisakah kalian mentolerir orang seperti ini sebagai pemimpin? Ini kredensial palsu, portofolio desain plagiat, tidur dengan atasan untuk naik ke puncak. Apakah dia layak menduduki kursi itu? Tidak, dia tidak layak. Kami tidak akan menerimanya. Pecat Zhang Ming, atau kami berhenti. Penipu seperti dia, saya tidak mau bekerja dengan dia satu hari pun. Tepat sekali. Usir dia dari Tiangong. Dia tidak layak memimpin kami. Kami bekerja keras menggambar cetak biru, Sementara dia memalsukan jalan menuju VP. Dukung Insinyur Zhou. Insinyur Zhou harus menjadi Chief Engineer lagi. Kamu memberontak? Aku pemimpinmu. Aku yang menjalankan perusahaan. Aku yang menandatangani proyek. Siapa Zhou Hao? Dia hanya pembawa batu bata. Pembawa batu bata. Setidaknya aku jujur. Setiap gambar aku buat sendiri. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak bisa memegang pena dengan mantap. Pembawa batu bata masih 10.000 kali lebih baik daripada Chief Engineer palsu. Pecat Zhang Ming. Kamu pikir kamu siapa? Aku pemimpin. Zhou Hao hanyalah pembawa batu bata. Semua orang hanya menghormati mereka yang memiliki keterampilan nyata. Kamu tidak bisa mencuri bakat Insinyur Zhou. Tepat sekali. Naik ke puncak dengan penipuan kamu akan terungkap cepat atau lambat. Kamu bahkan tidak bisa membaca cetak biru yang paling dasar, dan kamu menyebut dirimu Chief Engineer. Orang hanya menghormati mereka yang benar-benar memiliki kemampuan. Kamu tidak bisa mencuri keahlian Insinyur Zhou. Itu, naik, melalui penipuan. Akan terungkap cepat. Atau lambat, kamu bahkan tidak bisa membaca cetak biru yang paling dasar. Dan kamu mengaku sebagai insinyur kepala? Saat Insinyur Zhou ada di sini, setiap proyek yang kami lakukan sangat berkualitas, kamu masuk dan jembatannya retak, dan kamu masih berani duduk di sini? Direktur Tian. Pendapat semua orang. Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkan kembali? Zhou Hao, kamu menjebakku. Kamu sengaja menyuruhku mengundang ahli untuk membongkar Zhang Ming di siaran langsung, membuatku jadi bahan tertawaan. Aku hanya menyatakan fakta. Tanda tangan pada gambar desain ditulis oleh Zhang Ming atas permintaanmu. Kamu mengatur seseorang untuk memalsukan ijazah. Mana dari semua ini yang aku buat-buat? Jika kamu tidak puas, kamu bisa menuntutku. Direktur Tian, apakah ini cara Tiangang memperlakukan tamunya? Selama bertahun-tahun, berkeliling dunia, aku belum pernah melihat kekasaran seperti ini. Kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Profesor Song, maafkan aku. Perusahaan kami telah bersikap kasar. Biarkan aku mengantarmu ke ruang tunggu. Antarkan Profesor Song ke ruang tunggu. Dan seduh secangkir teh yang enak. Zhou Hao, apakah kamu, sejak awal, berencana untuk membalas dendam padaku, mengundang master, melakukan siaran langsung, dan membongkar Zhang Ming? Kamu merencanakan semuanya, bukan? Jangan khawatir. Aku masih punya saham di perusahaan ini. Aku tidak akan menghancurkannya. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa yang terburu-buru? Kita belum selesai. Dulu, kamu ingin menjadi murid Master Song, tapi dia menolakmu. Dia hanya menerima Zhou Hao. Duri di hatimu itu sudah ada bertahun-tahun. Apakah tidak sakit? Kamu? Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tahu segalanya. Kamu iri pada bakat Zhou Hao. Kamu iri bahwa dia dipilih oleh Master. Kamu iri padanya karena berhasil sejauh ini.
Jadi kamu menurunkannya, memelihara mainan cowok untuk membuatnya kesal. Kamu pikir dengan melakukan itu, kamu bisa membuktikan bahwa kamu lebih baik darinya? Diam. Apa yang kamu tahu? Aku juga tahu bahwa dulu kamu mengejar Zhou Hao bukan karena mencintainya, tapi karena sumber daya yang bisa dia berikan padamu. Kamu pikir menikah dengannya akan memberimu akses ke koneksi Master. Dan apa yang terjadi? Master masih tidak mengakui kamu. Ya, aku iri pada Zhou Hao, dan aku iri padamu. Kenapa kalian berdua lahir dengan segala sesuatu? Kenapa aku harus bergantung pada pria? Seharusnya sudah berakhir sejak lama. Kita semua membuat pilihan sendiri. Aku suka arsitektur, aku sudah menyukainya selama 20 tahun, aku berlagak bodoh demi guru, menyajikan teh dan air, menjalankan tugas kecil, dia tetap tidak mau menerimaku. Kenapa? Bakatmu juga tidak istimewa, tapi dia bersedia menerimamu. Kamu tidak mengerti arsitektur sama sekali, dan kamu berani meremehkanku, aku tidak meremehkanmu. Kamu sendiri yang meremehkan dirimu. Apa yang membuatmu layak mendapat restu guru? Aku bisa menggambar hal yang sama seperti yang kamu buat. Kenapa guru hanya menerimamu? Wenjing, bakat itu penting, tapi kerja keras juga penting. Kau mengambil jalan yang salah, menyerah pada keserakahan. Kau bilang kau suka arsitektur, tapi berapa banyak cetak biru yang kau gambar selama ini? Saat keahlianmu tidak bisa mengimbangi ambisimu, kau menjadi bengkok. Begitulah semuanya berakhir seperti ini. Apa yang benar-benar menghancurkanmu adalah dirimu sendiri. Pak Tian, harga saham anjlok. Semua investor menarik diri. Bank menelepon soal pinjaman. Perusahaan akan bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Jika kita tidak melakukan sesuatu, perusahaan akan tutup minggu depan. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saya bisa berinvestasi di perusahaan untuk membantu Anda melewati masa-masa sulit. Tapi saya punya syarat. Oke, saya akan setuju dengan syarat apapun. Selama Anda bersedia menyelamatkan perusahaan. Pertama, pecat Zhang Ming. Tidak, jangan. Kedua, kamu pergi bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi. Angkat batu bata, sapu lantai, angkat semen. Lakukan semua pekerjaan yang pernah saya lakukan. Saya terima. Saya terima semuanya. Mulai hari ini, Zhang Ming dipecat. Tian Wenjing diturunkan jabatannya menjadi buruh konstruksi. Berlaku segera. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Presiden Tian. Bukan. Buruh Tian. Pakai ini. Lokasi konstruksi berdebu. Presiden Zhou. Selamat datang, Presiden Zhou. Presiden Zhou, silakan duduk. Selamat. Ayo, waktunya bekerja. Kamu selalu menjadi muridku yang paling cemerlang, ayo. Jangan mengecewakan gurumu. Terima kasih, Guru. Maaf kamu harus mengalami ini hari ini. Apa yang perlu disesali? Hanya melihatmu mendapatkan kembali apa yang memang menjadi hakmu membuat perjalanan ini berharga. Ingat, dalam arsitektur, hanya keterampilan nyata yang berarti, jalan pintas tidak akan membawamu jauh. Mampirlah ke rumah, kalau ada waktu. Istri gurumu selalu membicarakanmu. Akan. Meskipun kamu bilang akan mengembangkan di kampung, itu membuat guru marah. Tapi setelah kamu pergi, dia diam-diam mengikuti perkembanganmu. Aku tahu. Dia suka semua postinganku di Moments. Hanya saja setelah pertengkaran besar itu, dia tidak bisa jaga muka. Sebenarnya dia sudah lama ingin menemuimu. Dia tidak ingin mengganggumu. Ayo. Ada banyak yang harus diurus di dalam. Aku sudah menerimanya. Garis CEO jadi pekerja rendahan, ironis sekali. Betapa berbaliknya keadaan. Aku tidak bercerai, perusahaannya masih ada. Aku hanya berganti posisi. Apa maksudmu? Kamu mau kembali? Perusahaan itu milik Zhou Hao dan milikku. Aku masih punya saham. Dia tidak bisa mengusirku sepenuhnya. Mimpi aja. Dia membencimu. Dia tidak akan membuatnya mudah bagimu. Itu urusan dia dan aku, bukan urusanmu. Kamu pikir bisa membalikkan keadaan? Kamu hanya buruh sekarang. Setidaknya aku punya tempat. Bagaimana denganmu? Dipecat. Daftar hitam. Siapa yang mau mempekerjakanmu? Mulai sekarang, kita selesai. Pergi. Zhou Hao. Ada kompetisi desain arsitektur nasional, babak final akan disiarkan secara nasional, aku sudah mendaftarkanmu. Guru Song Tianxing adalah salah satu juri,
Aku baru saja mengambil alih perusahaan. Banyak yang harus diurus. Kamu bisa mendelegasikan hal-hal itu, bakatmu harus dilihat lebih banyak orang. Kompetisi ini adalah kesempatanmu untuk membangun kembali reputasimu di industri. Oke. Terima kasih, Pak Wang. Persiapkan dirimu dengan baik. Jangan mempermalukan Guru Song. Kompetisi. Siaran langsung. Song Tianxing sebagai juri. Zhou Hao, Kamu ingin membalikan keadaan dan membersihkan namamu. Aku akan memastikan kamu tidak bisa. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir kita sudah putus hubungan. Ada kesempatan. Ini bisa mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Kamu tidak ingin mendengarnya? Aku tidak ingin ada urusan lagi denganmu. Kamu rela dengan itu? Memakai seragam petugas kebersihan ini, mengangkut batu bata dan menyapu lantai setiap hari, melihat Zhou Hao. Duduk di kantor lamamu, bersenang-senang. Apa maksudmu? Zhou Hao akan mengikuti kompetisi desain arsitektur nasional. Babak final akan disiarkan secara nasional. Song Tianxing adalah juri. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri di siaran langsung, atau jika skandal muncul, dia akan hancur. Maka perusahaan akan menjadi milikmu lagi. Kamu akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Apa rencanamu? Aku belum memikirkannya. Tapi kesempatan ada di depan mata. Pikirkan. Kamu mau mengambil risiko? Kamu tidak punya apa-apa untuk hilang. rencana desainer Zhou Hao parameter seismik rasio material detail konstruksi semua sempurna. Pujian bulat dari para juri. Sekarang kita akan mengumumkan juara tahun ini. Apa yang terjadi? Hal seperti ini muncul saat kompetisi. Mengerti. Mari lihat bagaimana dia pulih dari ini. Ini ada apa ini? Tolong, staf, periksa sumber sinyal segera. Sebagai juri, saya menuntut untuk menangguhkan kompetisi dan menyelidiki secara menyeluruh. Email ini palsu. Waktu pengiriman, alamat IP. Semua bisa diperiksa. Ayo pergi. Tunggu. Ada yang mau ku sampaikan. Tunggu. Pak, tenang dulu. Siapa kamu? Zhou Hao. Dia tidak hanya menjual perusahaan, tetapi juga memanipulasi data kompetisi. Proposal desainnya semuanya palsu. Apa buktimu? Bukti, istrinya adalah saksi. Aku istri Zhou Hao. Aku bisa bersaksi, dia sering mengubah data tanpa izin, mengambil jalan pintas. Sang istri bersaksi melawannya. Skandal ini sangat besar. Apakah Zhou Hao benar-benar bersalah? Tian Wenjing. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kamu bilang dia mengubah data? Buktikan. Tian Wenjing. Kamu adalah istriku. Tapi apa yang kamu katakan, setiap kata harus ada buktinya. Dia pembohong. Jangan percaya padanya. Bawa keduanya pergi. Periksa identitas mereka. Aku istrinya. Aku bisa bersaksi. Aku akan bekerja sama dengan penyelidikan. Dasar bodoh Zhou Hao. Dia akan bekerja di lokasi konstruksi besok. Begitu dia pergi dengan tangan kosong, 20% saham menjadi milikku. Kau akan dipromosikan menjadi insinyur kepala. Jadi selama ini mereka Sangat keji. Ini tidak mungkin. Kapan Zhou Hao tahu? Malam itu, aku tepat di luar pintu. Melihat istriku dan muridku. Semua yang kau lakukan. Semua ada di flash disk ini. bajingan. Bersekongkol untuk menjebak suami. Itu dia. Dia memaksaku melakukan semuanya. Aku tidak tahu apa-apa. Zhang Ming mengancamku. Bilang kalau aku tidak bekerja sama,
dia akan membongkar perselingkuhanku. Kaulah yang pertama menghampiriku. Kau bilang kau benci Zhou Hao. Kau ingin mengusirnya dari perusahaan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Tian Wenjing, kita bertemu di pengadilan. Sedangkan Zhang Ming, perusahaan akan menuntutnya atas kebocoran rahasia dagang. Lepaskan aku, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kebenaran sudah terungkap. Pemenang kompetisi desain arsitektur tahun ini adalah Zhou Hao. Kau pantas mendapatkannya. Gurumu bangga padamu. Kami tidak hanya menggambar cetak biru, kami menciptakan tempat yang aman. Setiap kabel, setiap simpul, terhubung dengan kehidupan manusia. Pak Zhou, lagi memberi kuliah? Seorang CEO grup besar muncul di lembaga desain kecil kami setiap hari. Apa untungnya buatmu? Awalnya aku ingin merekrutmu ke perusahaanku. Aku bahkan menyiapkan kantor untukmu. Gagal merekrutmu, jadi aku harus datang mencuri rahasia. Apa yang kau curi? Bahwa kau masih lembur kerja. Ayo bicara bisnis. Tian Wenjing dan Zhang Ming, kasus mereka sudah diputuskan. Pencemaran nama baik. Masing-masing 2 tahun. Bahkan setelah mereka keluar, mereka akan masuk daftar hitam. Di seluruh industri tidak ada yang akan mempekerjakan mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Dan kau? Apa rencanamu setelah ini? Terus mendesain, membimbing, dan mengembangkan perusahaan. Tidak mempertimbangkan pasangan. Seperti seseorang yang bisa membantu mengelola perusahaan. Baru saja bercerai, aku butuh waktu. Oke. Aku akan menunggu. Ini adalah urat nadi seluruh gedung. Selisih 1 mm. Dalam 10 tahun, akan retak. Ingat, sebagai arsitek, kamu harus memiliki integritas sendiri. Memotong jalur dan melewatkan perhitungan ulang sama sekali tidak diperbolehkan. Kami bertanggung jawab kepada masyarakat, terima kasih. Sudah berapa lama kamu berdiri? Sebentar saja. Melihatmu mengajar itu menarik. Guru, dulu, kamu bilang desain yang bagus juga membutuhkan desainer untuk menjaga integritas mereka. Aku harap aku tidak mengecewakanmu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Ayo, kita makan. Ya. Kompetisi desain arsitektur internasional, surat undangan. Mereka secara khusus meminta kamu untuk berpartisipasi. Kamu satu-satunya perwakilan dari Asia. Aku tahu kompetisi ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Hanya 30 orang di seluruh dunia yang diundang, biasanya hanya satu tempat untuk Asia. Guru merekomendasikanmu, dia bilang, kemampuanmu sudah siap untuk panggung internasional. Juri, kali ini semuanya master kelas dunia, bawa pulang penghargaan, kita semua akan bangga. Satu-satunya perwakilan dari Asia, itu tekanan yang besar. Takut, itu tidak seperti dirimu. Tidak takut, aku sedang berpikir bagaimana agar tidak mempermalukan diri sendiri. Aku ingat keinginan terbesar guru adalah melihat desainer Tiongkok berdiri di panggung dunia. Dia membicarakannya sepanjang hidupnya. Sayangnya, dia sudah tua sekarang. Dia tidak bisa berkompetisi lagi. Jadi kali ini, kamu pergi mewakilinya. Kamu pergi atau tidak? Katakan saja, aku akan memesan tiketmu, aku akan mengatur hotel, aku akan mengurus semua logistik. Kamu, CEO perusahaan saingan, kenapa kamu begitu bersemangat? Apa untungnya bagimu? Setelah kamu memenangkan penghargaan, saham perusahaanku akan naik. Itu baru namanya. Aku akan menyuruh seseorang memesan penerbangan paling awal. Oh, dan saat kamu kembali dari kompetisi, maukah kamu berkencan denganku?
Setelah 3 putaran yang sulit, pemenang kompetisi desain arsitektur internasional adalah desainer Zhou Hao. Bapak Zhou Hao, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang sekarang? Saya ingin berterima kasih kepada mentor saya, Guru Song Tianxing. Dia mengajari saya bahwa arsitektur adalah wadah keselamatan. Seorang desainer harus memiliki integritas. Tanpa dia, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Saya juga ingin berterima kasih kepada mereka yang pernah mencoba menghancurkan saya, mereka yang mencuri cetak biru saya, mereka yang menjebak saya, mereka yang mencuri saham saya, dan orang yang mengkhianati saya. Mereka membuat saya lebih kuat. Selamat, ini pertama kalinya seorang desainer telah menang di panggung ini. Terima kasih. Selamat, sang desainer memenangkan kejuaraan untuk pertama kalinya di panggung ini. Terima kasih. Zhou Hao. Benarkah? Selamat. Juara kompetisi desain arsitektur internasional adalah desainer Zhou Hao. Sial, begitu aku keluar, aku akan mengambil kembali semua milikku. Selamat, Tuan Zhou. Mulai sekarang, kami akan memanggilmu Zhou Internasional. Sudahlah. Apakah harga saham perusahaannya naik? Naik, berkat kamu. Kamu benar-benar murid terbaikku, aku semakin tua. Maaf, Guru. Dulu aku belum dewasa. Hei, dua pria dewasa, jangan terbawa perasaan. Ayo, kita makan dulu, hari ini guru yang traktir kita.